Takdir itu ada 4 macam. Yang pertama, takdir dalam hal ilmu. Dan yang kedua, takdir dalam lauhul mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten baca buku. Kali ini saya akan melanjutkan konten yang kemarin, yaitu hadis kedua yang diberi judul Islam, Iman, dan Ihsan. Tanpa berlama-lama, mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidun bayadi syiyabi sadidu syawabi syairi la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa takhujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Qala ma mas'alu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asyai'i yatatawaluna fil bunyan. Qala summa antalaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, ketika kami tengah berada di majlis bersama Rasulullah, pada suatu hari tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah dan menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Selanjutnya ia berkata, "Hai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik ataupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Orang itu berkata lagi, "Beritahu kepadaku tentang ihsan." Rasulullah menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sungguh dia pasti melihatmu." Orang itu bertanya lagi, "Beritahu kepadaku tentang kiamat." Rasulullah menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Selanjutnya, orang itu bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah menjawab, "Jika hamba perempuan telah melahirkan tuan putrinya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan mengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan, kemudian ia pergi,
Aku tetap tinggal beberapa lama. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah berkata, "Ia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dilanjutkan dengan syarah hadisnya. Seperti kemarin, saya tidak akan membaca semua syarah hadisnya, cuma bagian-bagian yang penting yang saya baca. Akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Secara bahasa, kata iman berarti pembenaran, sedangkan menurut istilah, iman merupakan ungkapan mengenai pembenaran kepercayaan yang bersifat khusus, yaitu pembenaran kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari kiamat, serta pembenaran kepada qadar yang baik ataupun buruk. Sementara Islam adalah ungkapan lain dari pelaksanaan kewajiban, yaitu ketundukan dalam bentuk amalan lahiriah. Allah membedakan antara iman dan Islam seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Di samping hadis itu, Allah berfirman, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Aslamna," kalian telah memeluk Islam. Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena mereka adalah orang munafik. Orang munafik mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah, sekalipun mereka hatinya menolak. Maka ketika mereka mengaku beriman, Allah pun mendustakan pengakuan mereka, karena sebenarnya hatinya mengingkari, sekalipun pengakuan mereka akan keislamannya bisa dibenarkan. Kemudian dilanjutkan dengan syarah hadisnya, "Fa akhbirni anil ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Ini merupakan makom musyahadah, tingkat penyaksian. Dikarenakan barang siapa yang mampu melihat Allah, maka ia tentu merasa malu untuk berpaling kepada selainnya dalam sholat atau menyibukkan hatinya dengan memikirkan selain Allah. Tingkatan ihsan adalah tingkatan makom siddiqin. Kemudian dilanjut, fa akhbirni anis sa'ah, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Beritahu kepadaku perihal kejadian kiamat. Beliau berkata, yang ditanya perihal kiamat tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jawaban ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, menunjukkan beliau sama sekali tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Bahkan ilmu mengenai kedatangan kiamat menjadi monopolinya Allah. Allah berfirman, "Innallaha 'indahu ilmu sa'ah." Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu milik Allah, hanya Allah yang tahu. Surat Al-Luqman ayat 34. Di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa usia dunia 70.000 tahun dan masih tersisa 63.000 tahun lagi, maka apa yang dikatakannya adalah batil. Sehingga barang siapa yang menyatakan bahwa dunia 70.000 tahun, ia telah mengada-ngada tentang suatu yang masih gaib. Kemudian dilanjutkan, fa akhbirni an amaratiha, qala anta walidal ummati rabbataha. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa hal ini merupakan informasi tentang banyaknya jumlah budak perempuan yang digauli oleh tuannya dan bapaknya anak mereka. Anak yang lahir dari budak perempuan itu merupakan hasil hubungan dengan tuannya, memiliki kedudukan yang sama dengan tuannya karena harta milik tuan itu ada. Karena harta milik tuan itu akan menjadi milik anaknya. Ada pula yang berpendapat mengatakan bahwa artinya para budak perempuan itu melahirkan raja-raja, sedangkan ibu yang melahirkan menjadi bagian dari rakyatnya. Bisa juga bermakna seorang yang menggauli budak perempuan sehingga akhirnya melahirkan anak laki-laki, lalu menjual budak wanita itu. Setelah anak itu tumbuh dewasa, membeli ibunya sendiri sebagai budaknya. Ini merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat.
Kemudian dilanjutkan wa antarul khufatal uratal alata bi'a'asa iyatatawaluna fil bunyan. Jika kamu melihat orang-orang yang tak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian, miskin, kerja sebagai pengembala kambing, namun mereka saling berbangga dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Yang dimaksud adalah orang-orang Badui, serta mereka yang miskin dan melarat, tetapi mereka mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi dan dilapangkanlah untuk mereka di dunia ini sehingga mereka saling berbangga dalam kemegahan dunia. Mungkin sudah kita ketahui bahwa sekarang bangunan-bangunan di Arab itu sudah tinggi-tinggi, bahkan mereka saling berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang paling tinggi di dunia, padahal dahulu mereka adalah orang-orang yang tidak memakai alas kaki dan fakir. Sabda Nabi berikutnya, sebenarnya ia adalah Jibril yang sengaja datang untuk mengajarkan kepada kalian perihal agama kalian, mengandung dalil bahwa iman, Islam, ihsan itu seluruhnya dinamakan agama ad-din. Dalam hadis ini terdapat pula bukti dalil bahwa iman kepada qadar adalah wajib. Demikian juga wajib meninggalkan perkara-perkara yang pelik, serta wajib menerima dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti di video yang kemarin, ada yang membuat saya tertarik dan saya beri garis bawah. Di sini disebutkan bahwa takdir itu ada 4 macam. Yang pertama, takdir dalam hal ilmu, dan yang kedua, takdir dalam lauhul mahfud. Takdir ini bisa berubah, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang huwahu ma yasa'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki pula, dan di sisinya lah terdapat umul kitab, al-lauhul mahfud. Quran surat Ar-Ra'd ayat 13. Quran surat Ar-Ra'd ayat 13. Dan yang ketiga yaitu takdir dalam rahim. Dalam hal ini malaikat diperintahkan untuk menulis rezeki orang, ajalnya, amalnya, serta bahagianya dan sengsaranya. Kemudian yang keempat yaitu takdir itu sendiri, yaitu dibawanya semua takdir itu kepada waktu-waktu yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kebaikan dan keburukan, serta menciptakan kapan kejadiannya pada diri seorang hamba dalam waktu-waktu yang ditentukan secara pasti dan diketahui olehnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yawma yushkhabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan di neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakanlah kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segalanya sesuatu menurut ukuran. Quran surat Al-Qamar ayat 47-49. Jadi itu tadi pembahasan tentang hadis kedua yang berjudul Islam, Iman, dan Ihsan yang terdapat dalam kitab Syarah Hadis Arba'in Nawawi. Dan tak lupa seperti biasa, yang menginginkan buku ini atau buku yang ada terdapat di sini bisa DM lewat IG ataupun TikTok, ataupun nanti saya berikan link di deskripsi. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.